Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Prihatini. Saya akan membantu Profesor Imam Wahyudi dalam praktikum mata kuliah anatomi dan identifikasi kayu. Untuk pertemuan pertama dari praktikum ini adalah kita akan mengenalkan beberapa hal tentang bagaimana caranya kita membedakan berbagai macam jenis kayu yang ada di lapangan. Untuk hal tersebut kita perlu ketahui untuk ciri umum. Untuk identifikasi kayu atau untuk mengenal jenis-jenis kayu ada dua hal yang kemudian harus atau hendaknya kita kuasai atau kita kenal, yaitu ciri yang pertama adalah ciri umum atau biasa disebut dengan sifat fisiknya. Kemudian yang kedua adalah ciri anatomi. Dalam mata kuliah anatomi dan identifikasi ini akan disebut sebagai ciri struktur anatomi kayu. Jadi dari kedua ini nanti akan coba kita pelajari bagaimana perbedaan antara satu kayu dengan kayu yang lainnya. Dari dua hal tersebut nanti akan kita coba kupas sedikit dari berikutnya. Yang perlu kita kenal pertama adalah ada dua kelompok besar dari kayu, yaitu adalah jenis kayu daun jarum dan jenis kayu daun lebar. Bagaimana cara membedakan itu nanti secara struktur anatominya nanti akan kita bedakan. Ini saya hanya akan perlihatkan ada tiga jenis disk yang ada di depan saya ini. Bahwa yang pertama ini adalah disk dari kayu daun jarum. Ini adalah kayu pinus. Kemudian yang kedua adalah ini kayu daun lebar. Di sini barangkali ada yang sudah bisa membedakan dari kedua ini. Secara ini hanya kita bisa bedakan dari warna ya, gitu. Dari warna, satu warnanya krem, satu warnanya kemudian lebih gelap, dan ada juga perbedaan warna antara tengah dan pinggir. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian bisa membedakan antara kayu daun lebar ini adalah kayu jati dan ini kayu pinus, yaitu keberadaan sel-sel atau pori yang ada di dalam kayu daun lebar. Jadi satu hal yang membedakan antara kayu daun jarum dan daun lebar adalah ada atau tidak adanya pori. Kalau daun lebar itu memiliki pori, daun jarum tidak memiliki pori, tapi sifat lainnya hampir sama. Selain tadi, kemudian juga di kedua kayu ini sama-sama ada empulurnya. Empul adalah bagian tengah dari pohon, dan kemudian di sini akan terlihat ada garis dari empulur sampai ke kulit. Ini yang kemudian dikatakan sebagai jari-jari. Kayu daun jarum dan daun lebar sama-sama memiliki jari-jari. Yang membedakan adalah di sini keberadaan sel-selnya. Ini adalah kayu daun jarum dan daun lebar. Ada satu lagi yang kemarin juga sudah dijelaskan dalam kuliah, adanya jenis palembut. Palembut ini ada macam-macam, diantaranya itu adalah kayu kelapa, kemudian kelapa sawit. Ini adalah kayu kelapa. Yang terlihat bedanya antara kayu palembut dan kayu daun lebar dan daun jarum adalah untuk kayu palembut ini tidak memiliki jari-jari. Jadi yang terlihat hanya keberadaan sel-sel yang berbeda kerapatannya antara tengah dan bagian pinggir. Jadi itu yang membedakannya. Demikian ini untuk tiga kelompok besar nanti kayu yang selama ini kita manfaatkan. Bagaimana cara kemudian membedakan tiga? Jadi kayu memiliki tiga dimensi atau tiga orientasi bidang, yaitu bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Bagaimana cara kemudian membedakannya? Itu dilihat dari arah jari-jarinya. Bidang lintang ini seperti apa? Bidang lintang adalah bidang yang kita potong tegak lurus dengan sumbu batang. Misalnya sumbu batang ini ke atas, kita potong tegak lurus. Permukaan ini adalah permukaan lintang.
bintang. Nah kemudian bagaimana bidang radial? Bidang radial itu adalah bidang yang kita potong sejajar dengan jari-jari. Nah misalnya ini adalah empulur, ini ada jari-jari dari empulur sampai ke kulit, kita potong sejajar dengan jari-jari. Permukaan ini adalah permukaan bidang radial. Nah, ada contoh lagi yang lain seperti ini adalah yang sudah dipotong, ini adalah empulur, ini adalah kulit, ini adalah jari-jarinya dari empulur sampai ke kulit. Nah berarti bidang yang sejajar yang bersebelahan dengan jari-jari yang di permukaan sini. Ini bisa dilihat dan permukaan sini adalah bidang radial. Nah, tangensial seperti apa? Tangensial itu adalah bidang yang kita potong tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jari kan posisi dari empulur sampai ke kulit. Kita potong tegak lurus. Tegak lurus untuk huruf T. Jari-jarinya ke sana, kemudian kita potong tegak lurus. Nah, permukaan bagian ini adalah semua adalah permukaan bidang tangensial. Nah, ini bisa kita lihat juga di seperti ini ya. Ini adalah area tumbuh, ini jari-jari. Nah, permukaan sini kan tegak lurus dengan jari-jari. Ya, ini adalah bidang tangensial. Ya. Oke, ini pengenalan tentang bidang. Ini juga harus dikuasai karena untuk sifat-sifat yang lainnya, sifat dasar yang lainnya itu juga pengetahuan, pemahaman tentang bidang ini sangat penting. Baik nanti untuk sifat fisiknya, untuk sifat mekanisnya, dan juga untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya. Nah, berikutnya untuk pertama-tama kita akan membedakan berbagai jenis kayu itu dari ciri umum atau ciri fisiknya. Ada beberapa ciri yang bisa terkategorikan sebagai ciri umum. Yang pertama adalah warna dan corak, kemudian yang kedua adalah teksturnya, yang ketiga adalah arah serat, kemudian kilap, kemudian bau, kekerasan, dan juga beratnya. Jadi itu ada beberapa ciri umum atau ciri fisik dari kayu. Nah yang pertama adalah warna. Kita bisa mengidentifikasi kayu, mengklasifikasikan kayu yang pertama itu dari warnanya. Misalnya ada di depan saya ini ada beberapa jenis kayu yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ya, ada yang warnanya agak hitam, kemudian coklat, ada yang kemudian warna krem, ada juga warna yang agak kemerahan, warna bata, ini juga lebih lagi. Jadi kita bisa membedakan kayu itu pertama itu dari warna dan juga corak. Corak yang mana? Corak itu yang kemudian terlihat ketika kayu kita potong. Terutama yang terlihat sekali itu adalah potongan bidang tangensial. Nah seperti ini. Ini adalah papan kayu yang dipotong arah tangensial. Dan di sini terlihat bahwa ini memiliki corak. Ini adalah kayu sungkai. Yang kayu memiliki corak berikutnya adalah kayu jati. Kayu jati adalah ketika kita potong juga sama, memiliki corak yang cukup indah. Makanya jati termasuk komoditi yang memang banyak sukai karena memang memiliki corak yang sangat indah. Dan berikutnya diantaranya adalah ini kayu sonokeling. Sonokeling juga memiliki corak yang bagus. Tapi ada juga yang tidak memiliki coraknya, corak pola. Jadi ada kayu yang terlihat hanya ini, ya. Ini baik tangensial maupun radial, ya bentuknya seperti ini. Nah ini kemudian dilihat dari coraknya. Kemudian yang kedua adalah tekstur. Tekstur itu yang seperti apa? Tekstur itu sebenarnya mengidentifikasikan atau mungkin berkorelasi dengan ukuran sel. Kalau ukuran selnya besar, itu makanya dia dikatakan sebagai teksturnya kasar gitu ya. Kemudian tekstur halus apabila ukuran sel-selnya cukup kecil. Mungkin di sini bisa saya perlihatkan untuk kayu kempas ini cukup terlihat ininya. Ini adalah teksturnya termasuk tekstur kasar. Kemudian ini juga agak termasuk agak kasar juga. Yang tekstur halus yang seperti apa? Tekstur halus itu seperti ini, misalnya ada di kayu mahoni. Kayu mahoni ini masuk ke dalam kategori tekstur halus karena ukuran sel-selnya yang cukup kecil. Kemudian kekerasan.
kekerasan adalah bisa kita ketahui itu, jadi tingkat bagaimana kekerasannya itu cukup sebenarnya dengan kita menekan kayu dengan kuku kita. Jadi kayu kita tekan dengan kuku. Apabila meninggalkan bekas, berarti ini termasuk ke dalam kayu yang lunak. Berbeda dengan ini ketika kita tekan tidak meninggalkan bekas apa-apa, ini yang dikatakan sebagai bahwa kayu itu tergolong dalam kayu yang keras. Nah, berikutnya selain kekerasan adalah bau. Jadi kayu ternyata memiliki bau yang berbeda-beda antara kayu satu dengan yang lain. Ini akan bisa kita rasakan apabila kayu tersebut baru ditebang, itu akan terlihat sekali perbedaannya. Misalnya ada beberapa kayu, misalnya kayu jati kan baunya bau penyamak, bahan penyamak. Kemudian juga kayu kamper atau kapur itu bau kamper. Kemudian seperti kayu sengon itu ketika baru kita tebang seperti bau pete. Jadi dari bau kita bisa ini bau pete nih, berarti kayaknya ini kayu sengon, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah arah serat. Arah serat yang seperti apa? Arah serat itu ada arah umum dari sel-sel penyusun kayunya, bisa dia lurus, bisa juga kemudian dia diagonal, miring, serat berpilih dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai arah serat. Selain arah serat juga adalah kilat. Jadi kayu ada yang kemudian kita kena sinar atau mungkin kena lampu, ada yang kemudian memantulkan cahaya, memantulkan kembali cahayanya, ada juga yang tidak. Ini dari sisi kilatnya. Kemudian dari sisi kekerasannya tadi sudah dari berat. Ternyata kayu antara satu dan yang lain tidak sama beratnya. Dengan ukuran yang sama, misalnya antara kayu jati dengan kayu kamper itu berbeda beratnya. Nah, ini lebih beratan kamper dibandingkan kayu jati. Kalau mungkin secara di sifat fisik nanti itu berat itu identik dengan ke arah berat jenis. Jadi berapa besarnya massa penyusun dari sel gitu ya. Nah, dari berat jenisnya, sehingga kayu yang berat itu memiliki berat jenis yang juga besar. Demikian juga dengan kayu yang ringan itu biasanya berkorelasi dengan berat jenisnya yang rendah. Jadi ini. Nah, ini untuk pengenalan atau membedakan kayu dilihat dari ciri umumnya atau ciri fisiknya. Demikian untuk penjelasan pertemuan pertama. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membedakan ciri-ciri kayu berdasarkan sifat atau struktur anatominya, tapi secara makroskopis. Nah, yang perlu dipersiapkan nanti untuk melakukan pengujian struktur anatomi sebelum masuk nanti pertemuan berikutnya adalah ada beberapa yang biasa kita pakai, yaitu dengan menggunakan karena makroskopis, jadi perbesarannya berkisar antara 10 sampai 20 kali. Nah, bisa kita menggunakan loop yang bisa kita bawa kemana-mana, atau kita juga bisa memanfaatkan mikroskop jepit. Jadi ini adalah kombinasi antara loop dengan kemudian menggunakan smartphone. Jadi ini bisa kita tempelkan di handphone, di smartphone kita. Nanti kita akan bisa sekalian, selain kemudian bisa kita lihat struktur secara makroskopisnya, kita juga bisa sekalian di capture. Nah, berikutnya juga kita bisa mengidentifikasi menggunakan loop ini yang biasa selama ini dipakai itu adalah ini perbesaran 10 kali. Ini adalah loop yang biasa yang ada di laboratorium. Nah, yang berikutnya adalah USB mikroskop. Ini kita langsung konekkan dengan laptop kita. Nah, nanti akan terlihat ini lebih perbesarannya lebih banyak dibandingkan dengan yang kita menggunakan
mikroskop loop jepit ini. Ya, itu jadi untuk ke depan kita akan menggunakan alat-alat ini. Oh ya, tidak lupa nanti yang kita pakai adalah cutter. Cutter adalah alat yang kita pakai untuk menyayat permukaan kayu yang akan kita amati. Ya, demikian untuk pertemuan pertama dari praktikum anatomi kayu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan cukup untuk dipahami. Sampai ketemu lagi untuk materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.